Audio Jungle. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa dalam suasana walaupun tidak secara langsung. Salawat serta salam senantiasa kita berikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di dunia hingga akhirat. Anak-anakku yang kita cintai, kita ucapkan pertama dan utama adalah selamat datang kepada peserta didik baru. Selamat datang dan bergabung dengan kita semua, keluarga besar SMK Negeri 7 Purworejo. Semoga ini adalah awal yang sangat baik menuju akhir kesuksesan bagi kita semua. Anak-anakku, dalam kesempatan kali ini, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya adalah Afiana Kumalasani, yaitu dipanggil Kumala, akan menyampaikan materi tentang budi pekerti yang harus dilaksanakan oleh kita semua sebagai warga SMK Negeri 7 Purworejo pada umumnya dan peserta didik baru pada khususnya. Tentang tata krama, tentang budi pekerti, tentunya kita sudah tidak asing dengan kalimat tersebut. Apa yang dimaksud dengan tata krama? Apa yang dimaksud dengan budi pekerti? Tata krama atau budi pekerti itu merupakan suatu tata kelakuan, perilaku yang harus ditaati oleh siswa sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Nah, ketika kita berada di sekolah, berarti ada norma-norma, yaitu patokan-patokan perilaku kebaikan yang harus dilaksanakan di sekolah kita. Apa saja yang kemudian harus kita terapkan ketika kita berhubungan, berperilaku di sekolah kita? Tentunya ada banyak sekali yang akan kita jumpai sebagai siswa dengan warga-warga sekolah kita. Ada bapak ibu guru, ada teman-teman yang lain, kemudian ada warga sekolah yang lain. Kepada bapak ibu guru, bagaimana harusnya kita bersikap? Tentunya beliau adalah orang tua kedua setelah orang tua yang pertama berada di rumah. Sehingga kepada beliau yang akan memberikan ilmu, yang akan memberikan pengetahuan kepada kita, akhlak kita harus tetap kita jaga. Kita harus dan wajib menghormati beliau semua agar ilmu yang nantinya akan didapatkan itu bermanfaat. Kurangi bicara dengan nada yang tinggi, bicara dengan nada yang lebih rendah. Tidak membicarakan keburukan, kejelekan dengan media sosial ya, yang selama ini kemudian sangat gencar. Ketika menemui permasalahan, itu kita tidak atau bisa mengendalikan diri kita untuk bisa lebih dewasa, tidak melalui media sosial. Nah, kemudian apabila ada kesulitan berkaitan dengan pembelajaran, karena selama ini dan pada saat ini kondisi pandemi masih berlangsung, sehingga pembelajaran secara tatap muka masih ditunda melalui pembelajaran jarak jauh. Bagaimana sikap budi pekerti kita kepada beliau semuanya?
kita tentunya harus bisa mempelajari lebih jauh cara berkomunikasi, baik itu lewat media WhatsApp, lewat media telepon, lewat media-media yang lain kepada Bapak Ibu guru. Tentunya harus bisa berbicara, baik itu melalui telepon maupun WA dengan cara yang lebih baik, lebih sopan, dan bisa mengakrabkan diri dengan beliau walaupun belum bisa bertemu secara langsung. Kenali nama-nama beliau, kenali mata pelajaran yang beliau ampu, itu sudah hal yang menjadi pokok kewajiban. Kemudian terhadap sesama teman kita juga harus bisa menjaga sikap kita, perilaku kita dalam bercanda, dalam bergurau. Kita sekarang sudah siswa SMK, bukan lagi siswa SMP, bukan lagi siswa MTS. Sudah satu tahapan berjalan di mana kalian secara psikologis harus lebih siap dalam bersikap, sehingga apa yang kalian laksanakan pergaulan terhadap rekan-rekan semuanya harus lebih berhati-hati, karena setiap perilaku yang kita lakukan tentunya akan berdampak kepada masa depan kita. Nah, kepada teman-teman yang lain, kita harus bisa menjaga keakraban, kita harus bisa bicara dengan sopan, tentunya dengan kakak kelas yang lebih tinggi tingkatannya dengan kita. Kita sebagai adik kelas harus bisa menempatkan diri kita, membawa diri kita baik-baik, menghormati beliau. Tentunya beliau juga akan menyayangi kita semua. Nah, kemudian ketika kita mengalami kesulitan, karena dalam masa masih pandemi seperti ini, kita belum bisa berkomunikasi langsung dengan teman-teman yang lain, kita bisa mengakrabkan diri nantinya melalui media-media yang ada. Ketika itu nanti kalian akan disatukan dalam satu kelas, yaitu Google Classroom, kalian akan disatukan dalam media WhatsApp group dan lain sebagainya. Silakan bina keakraban kalian, bicara dengan tetap santun walaupun tidak berjumpa secara langsung, tetapi lewat media sosial. Nah, tentunya tidak akan lepas juga kebutuhan kalian selama kalian bersekolah di SMK Negeri 7 Purworejo ini dengan interaksi sosial yang lain, yaitu dengan warga sekolah yang lain dan juga dengan masyarakat. Silahkan dijaga cara bicara kita, cara bersikap kita, karena kita itu adalah orang yang disorot oleh orang lain tanpa kita menyadarinya. Ya, berperilaku kita harus dijaga karena kita membawa nama baik sekolah dan membawa nama baik keluarga yang ada di rumah. Tentunya dengan masa transisi di mana kalian harus lebih dewasa dan lebih matang ini, kalian harus bisa bersikap dengan satu kata kunci, yaitu kedewasaan. Berpikir sebelum bertindak, berpikir sebelum berbicara. Karena akhlak itu adalah hal yang sangat utama dibandingkan dengan prestasi maupun yang lain. Pertama dan utama, ingat baik-baik, dari awal sekolah sampai dengan akhir lulus, kalian harus memegang satu kata kunci, bahwa akhlak itu adalah utama, lebih utama di atas segala-galanya. Baik, ini yang bisa saya sampaikan kepada seluruh peserta didik sekalian. Sekali lagi kita ucapkan selamat datang, selamat bergabung, selamat untuk nantinya kalian bisa mengikuti segala proses yang berjalan di SMK Negeri 7 Purworejo ini dengan membawa nama baik kalian, nama baik orang tua, nama baik sekolah, menjaga budi pekerti, menjaga akhlak kalian agar menjadi anak yang sopan, anak yang mandiri, anak yang berintegritas, dan anak yang bisa berdaya juang tinggi demi kemajuan kalian, demi kemajuan keluarga, demi kemajuan sekolah, dan demi kemajuan bangsa dan negara. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Ari Kurniawati MPD dalam materi pengenalan dunia usaha dan juga dunia industri dan juga praktek kerja lapangan. Masih dalam kegiatan MPLS SMK Negeri 7 Purworejo tahun pelajaran 2021-2022. Saya Ari Kurniawati MPD di samping mengajar mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 10 juga diberikan tugas yaitu sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat dan juga Hubungan Industri SMK Negeri 7 Purworejo. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, dalam kesempatan kali ini anak-anakku akan kita kenalkan terhadap apa itu dunia usaha, apa itu dunia industri dan juga praktek kerja lapangan. Dan inilah yang membedakan antara sekolah menengah atas dan juga sekolah menengah kejuruan. Karena dalam sekolah menengah kejuruan nanti siswa-siswi dipersiapkan untuk siap bekerja dan juga siap berwirausaha. Jadi pada kesempatan kali ini kita kenalkan nanti untuk partner sebagai tempat bekerja dan juga sebagai tempat latihan bekerja yaitu praktek kerja lapangan. Apa sih yang dinamakan dengan dunia usaha? Apa yang dinamakan dengan dunia industri? Anak-anak mungkin baru kali ini mengetahui tentang dunia usaha atau dunia industri karena di SMP belum ada. Dan juga nanti akan kita sampaikan dunia usaha atau dunia industri yang sudah bekerja sama dengan SMK Negeri 7 Purworejo itu apa saja dan lokasinya di mana saja. Kemudian bagaimana sih untuk pelaksanaan praktik kerja lapangan di SMK Negeri 7 Purworejo. Dunia usaha atau dunia industri bahwa selama ini antara dunia usaha dan dunia industri seperti tidak terpisah. Namun sebenarnya keduanya bisa dibedakan. Dunia usaha berkaitan dengan berbagai usaha yang melibatkan fungsi-fungsi sosial dan juga fungsi ekonomi. Sedangkan dunia industri merupakan jenis aktivitas pekerjaan yang berkaitan dengan produk, menghasilkan suatu produk atau mungkin suatu bahan atau suatu benda. Sehingga dunia usaha meliputi usaha-usaha bidang perdagangan, perbankan, dan berbagai usaha perkantoran lainnya, bersamaan dengan peningkatan kepedulian dan keinginan untuk melibatkan lebih banyak siswa SMK dalam berbagai aktivitas bisnis atau usaha. Sehingga nanti anak-anak masuk ke sekolah menengah kejuruan itu benar-benar disiapkan, mulai dari kelas 10, kelas 11, dan juga kelas 12. Nanti untuk benar-benar disiapkan terjun ke dalam dunia industri atau mungkin dunia usaha, atau mungkin nanti berwirausaha. Seperti moto dari SMK Negeri 7 Purworejo untuk lulusannya adalah siap kerja dan juga siap berwirausaha. Di sini saya akan memberikan pengetahuan atau pemahaman dunia usaha atau dunia industri mana sih yang sudah bekerja sama dengan SMK Negeri 7 Purworejo. Kita akan melihat yang pertama studi dari teknik instalasi tenaga listrik, yaitu ada PT Sritek. PT Sritek itu berada di Sukoharjo. Itu sebuah perusahaan yang besar berskala nasional, usianya sudah puluhan tahun dengan karyawan 26.000 orang. Dan ini sudah menjalin kerjasama dengan SMK Negeri 7 Purworejo hampir selama 5-6 tahun, yaitu dalam bidang praktek kerja lapangan dan juga penempatan tenaga kerja untuk alumni dari SMK Negeri 7 Purworejo, baik dari jurusan teknik instalasi tenaga listrik, tata busana maupun akuntansi dan keuangan lembaga. Kemudian CV Putra Teknik di Yogyakarta. Dengan CV Putra Teknik kita juga bekerja sama dalam bidang penempatan kerja dan juga praktek kerja lapangan. Setiap tahun anak-anak kita salurkan untuk bekerja di CV Putra Teknik Yogyakarta dan juga anak-anak yang PKL kita tempatkan di CV Putra Teknik Yogyakarta. CV Putra Teknik Yogyakarta bergerak dalam bidang maintenance peralatan rumah tangga dan juga air conditioner atau AC. Kemudian CV Top Electric ini juga di Yogyakarta.
Kemudian CV Krista Elektrik yang ada di Purworejo. CV Krista Elektrik ini juga biasanya kita undang dalam kegiatan sinkronisasi kurikulum di SMK Negeri 7 Purworejo. CV Hayatama Purworejo, kemudian Catur Manual Elektrik Yogyakarta, dan juga Dokter Teknik Yogyakarta. Ini kita semua bekerja sama dalam penempatan tenaga kerja dan juga kegiatan praktek kerja lapangan. Kemudian yang selanjutnya adalah Dudi yang bekerja sama dengan teknik instalasi tenaga listrik adalah PT dengan tata busana adalah PT Sritek. PT Sritek ini menyerap banyak sekali alumni dari SMK Negeri 7 Purworejo dalam bidang garment. Karena alumni dari SMK Negeri 7 Purworejo itu benar-benar kita persiapkan untuk siap kerja. Dan terbukti alhamdulillah dalam 2 tahun ini kita melaksanakan Diklat 3-in-1 bekerja sama dengan PT Sritek Sukoharjo dan juga Balai Diklat Industri Surabaya untuk mendiklat alumni SMK Negeri 7 Purworejo dan masyarakat sekitar yang ingin bekerja di PT Sritek dengan diklat garment secara gratis sejumlah 100 siswa. Bahkan di samping anak-anak didiklat secara gratis, anak mendapatkan fasilitas sertifikat dari PT Sritek dan juga dari Badan Nasional Standar Pendidikan. Jadi, anak-anak mendapatkan 2 sertifikat yang nanti akan bisa digunakan pada saat anak-anak bekerja. Kemudian anak-anak juga mendapatkan uang saku. Pelatihan dilaksanakan selama 18 hari. Dengan PT Sritek, kita dari jurusan Tata Busana, kita juga bekerja sama dalam bidang penempatan tenaga kerja dan juga praktek kerja lapangan. Kemudian yang kedua adalah PT Mataram Tunggal Garment di Yogyakarta. Ini kita sudah hampir 6 tahun bekerja sama dengan PT Mataram Tunggal Garment, baik dalam penempatan alumni tenaga kerja maupun dalam praktek kerja lapangan. Dan alhamdulillah hubungan baik dengan PT Mataram Tunggal Garment sudah kita jalin, kita jaga dengan baik. Dan saat ini pun anak-anak kelas 12 Tata Busana SMK Negeri 7 Purworejo sejumlah 12 siswa masih melaksanakan praktek kerja lapangan di PT Mataram Tunggal Garment. Kemudian PT Ungaran Sari Garment di Semarang. Ini adalah juga sebuah perusahaan yang tidak kalah besarnya dengan PT Sritek dan juga PT Mataram Tunggal Garment. Kita kemarin baru saja mengirimkan sejumlah 30 alumni SMK Negeri 7 Purworejo yang sudah lolos seleksi dari PT Ungaran Sari Garment di Semarang. Sejumlah 30 anak, 30 alumni itu sudah siap bekerja karena anak-anak tersebut mempunyai basic dasar kemampuan dalam bidang menjahit. Kemudian PT Anggun Kreasi Garment Yogyakarta, ini juga sebuah perusahaan garment yang besar. Kemudian PT Hoblun di Semarang. Kemudian yang keenam adalah PT Bina Busana Internusa Semarang. Kemudian dunia usaha atau dunia industri yang bekerja sama dengan akuntansi dan keuangan lembaga, ada PT BBR Nusa Batemon, biasanya kita melaksanakan PKL di sana. Kemudian PT BBR BKK Purworejo, biasanya dari SMK Negeri 7 Purworejo ditempatkan di seluruh anak cabang PT BBR BKK Purworejo. Kemudian Bank Purworejo yang ada di Jalan Brigjen Katamso Purworejo, kemudian BMT Binamas Purworejo. Praktek kerja lapangan. Apa sih pengertian dari praktek kerja lapangan? Atau mungkin anak-anak sudah terbiasa mendengar PKL. Praktek kerja lapangan yang selanjutnya disebut PKL adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan di Dudi dan atau lapangan kerja lain untuk penerapan, pemantapan, dan peningkatan kompetensi. Pelaksanaan PKL melibatkan praktisi ahli yang berpengalaman di bidangnya untuk memperkuat pembelajaran dengan cara pembimbingan peserta didik saat praktek kerja lapangan. Pada saat pelaksanaan PKL, anak-anak dari sekolah kita tempatkan di Dudi yang sudah menjalin kerjasama dengan SMK Negeri 7 Purworejo, dan di Dudi tersebut anak-anak benar-benar dibimbing oleh praktisi ahli yang berpengalaman di bidangnya. Kemudian penyelenggaraan PKL merupakan bagian dari pelaksanaan pembelajaran pada sekolah menengah kejuruan yang melibatkan masyarakat, khususnya dunia kerja,
yang tujuan utamanya selain untuk memperkuat penguasaan kompetensi teknis sesuai dengan kompetensi keahliannya, juga dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar mengaplikasikan ilmu yang sudah didapatkan di sekolah untuk diaplikasikan di dunia kerja. Kemudian tujuan dari praktek kerja lapangan. Yang pertama, apa sih tujuan dari praktek kerja lapangan? Memberikan pengalaman kerja langsung atau real kepada peserta didik dalam rangka menanamkan atau internalize iklim kerja positif yang berorientasi pada peduli mutu proses dan hasil kerja. Selama PKL, anak-anak akan benar-benar mempunyai pengalaman kerja secara langsung. Belajar untuk bekerja sebelum nanti kelas 3 kemudian lulus benar-benar terjun ke dunia kerja. Makanya dipersiapkan bahwa pelaksanaan PKL di SMK Negeri 7 Purworejo itu dilaksanakan pada kelas 11 semester genap sampai kelas 12 semester dasar, yaitu selama 6 bulan. Kemudian yang kedua, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membangun dan mengembangkan kepribadiannya yang berkarakter sesuai dengan nilai-nilai positif yang tumbuh dan diperlukan oleh masyarakat, khususnya di dunia kerja yang ditekuni. Jadi anak-anak benar-benar dalam melaksanakan PKL, kita pasrahkan kepada Dudi, kemudian anak-anak di situ dibimbing, dididik untuk benar-benar tertempa, kemudian menjadikan anak-anak mental yang kuat, sekuat baja, agar nanti benar-benar siap untuk terjun ke dunia kerja. Kemudian apa sih manfaat dari PKL? Kita akan melihat manfaat dari PKL untuk peserta didik di sini. Yang pertama adalah mengaplikasikan ilmu dari sekolah. Yang jelas bahwa ilmu yang diperoleh di sekolah itu harus diaplikasikan ke Dudi agar nanti anak-anak siap bekerja. Tidak hanya mengaplikasikan ilmu, tetapi juga meningkatkan ilmu yang telah diperoleh di sekolah. Kemudian memperoleh pengalaman di dunia kerja. Kemudian yang kedua adalah pengalaman kerja secara langsung. Jadi anak-anak benar-benar mempunyai pengalaman terjun secara langsung di dunia usaha atau dunia industri. Kemudian yang ketiga adalah menumbuhkan budaya industri. Budaya industri yang sudah kita berikan di sekolah, kita bekali di sekolah, kemudian benar-benar diterapkan bahwa dalam budaya industri itu anak-anak harus mempunyai karakter, mempunyai kompeten, mempunyai kedisiplinan yang tinggi dan luar biasa agar anak-anak nanti survive dan berhasil dalam bekerja. Kemudian yang selanjutnya adalah berkontribusi di dunia kerja. Jadi SMK menghasilkan lulusan yang siap bekerja, mempunyai kontribusi di dunia kerja. Kemudian selain itu juga adalah meningkatkan kompetensi bagi siswa itu sendiri. Selama di sekolah, diproses, digembleng untuk benar-benar siap bekerja sesuai dengan kompetensinya. Dan pada saat melaksanakan PKL, anak-anak kompetensinya akan lebih meningkat karena benar-benar dia real bekerja di dunia usaha atau dunia industri. Kemudian yang terakhir adalah memperkuat kemampuan produktif sesuai dengan kompetensi keahlian yang dipelajari. Di sekolah praktek tentang kompetensi produktif, kemudian ditambah lagi dengan praktek kerja lapangan di dunia usaha dan dunia industri, ini akan memperkuat dan mengasah kemampuan produktif dari siswa itu sendiri. Kemudian kita akan melihat tahapan dari praktek kerja lapangan di SMK Negeri 7 Purworejo. Jadi tahapannya yang pertama adalah dari sekolah menyusun pedoman pelaksanaan PKL, biasanya kita susun dalam sebuah buku. Kemudian dibentuk di situ adalah kepanitiaan. Kemudian kita melaksanaan pemetaan atau MOU SMK dengan Dudi. Sehingga SMK Negeri 7 Purworejo tidak melaksanakan PKL di tempat Dudi yang belum bekerja sama
dengan SMK Negeri 7 Purworejo. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah perencanaan PKL. Di sini kita merencanakan tentang pemilahan kompetensi dari tata busana, akuntansi, dan keuangan lembaga, dan juga teknik instalasi tenaga listrik. Kemudian melalui rapat kita tetapkan studi yang digunakan, studi yang siap menerima siswa kita, studi yang sudah menjalin MOU atau kerjasama dengan SMK Negeri 7 Purworejo. Kemudian disusunlah program PKL-nya. Kemudian kita bekali siswanya. Kemudian kita juga membekali orang tua siswa agar tetap mendampingi putra-putrinya dalam melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan. Kemudian adalah terakhir kita menetapkan pembimbing dari sekolah. Kemudian untuk pembimbing di Dudi itu kita serahkan ke masing-masing Dudi. Kemudian pada saat pelaksanaan PKL, anak-anak setiap hari harus mengisi jurnal, menyusun jurnal. Kemudian dari guru pembimbing itu juga melaksanakan monitoring praktik kerja lapangan setiap bulan sekali untuk mengetahui progres atau kemajuan dari siswa PKL tersebut. Kemudian semuanya dari penyusunan jurnal dibuat dalam sebuah dokumen portofolio atau laporan. Kemudian yang terakhir prosesnya adalah anak mendapatkan sertifikasi dari Dudi bahwa anak sudah kompeten. Kemudian ada penilaiannya. Kemudian nilai dari pembimbing Dudi yang diserahkan ke sekolah. Kemudian dari Dudi menerbitkan sertifikat. Kemudian yang terakhir setelah nilai kita dapatkan, kemudian kita masukkan ke dalam rapot siswa tersebut di kelas 12 semester Gasal. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, ini adalah profil dari kunjungan Bapak Ibu Guru SMK Negeri 7 Purworejo ke PT Sritek. Ini adalah tempat PKL dari siswa-siswi SMK Negeri 7 Purworejo jurusan Tata Busana dan juga teknik instalasi tenaga listrik. Kemudian ini kita berfoto dengan HRD dari PT Sritek. Kita diberikan kesempatan untuk monitoring terhadap alumni siswa-siswi SMK Negeri 7 Purworejo yang juga bekerja di PT Sritek. Jadi kita melihat kondisi dari alumni kita pada saat bekerja untuk memastikan bahwa alumni kita bisa bekerja dengan baik, kemudian hak-haknya juga ditunaikan dengan baik. Dan inilah salah satu alumni dari jurusan Tata Busana SMK Negeri 7 Purworejo. Pada saat itu dia sedang menjahit baju PDL TNI Angkatan Darat. Kemudian kita kunjungi, kita ajak foto bersama-sama. Kemudian ini adalah penandatanganan MOU dengan PT Ambon Kreasi Garmen Yogyakarta. Dan ini koordinasi PKL dan juga penempatan kerja SMK Negeri 7 Purworejo dengan PT Sritek. Kita diterima dengan baik oleh HRD atau Human Resource Department PT Sritek. Dan ini adalah pada saat kita melaksanakan monitoring siswa PKL di BPR Musamba Temon Yogyakarta. Dan alhamdulillah selama ini kita sudah menjalin kerjasama dengan BPR Musamba Temon Yogyakarta untuk melaksanakan PKL bagi siswa-siswi jurusan akuntansi dan keuangan lembaga. Dan ini pada saat Bapak Ibu Guru mengantarkan penempatan kerja di PT Sritek. Dan kita antar ke mes yang ada di PT Sritek bahwa siswa-siswi atau alumni dari SMK Negeri 7 Purworejo yang akan bekerja di PT Sritek itu disediakan mes dan langsung kita antar ke mes atau kos-kosan dari siswa tersebut. Dan mes ini atau kos-kosan ini adalah karena milik Pemkab Sukoharjo dan disubsidi oleh PT Sritek sehingga harga sewanya sangat murah, satu anak 1 bulan sudah dengan listrik, dengan air dan sebagainya itu hanya dikenai biaya Rp175.000. Kemudian yang ini adalah monitoring siswa PKL di CV Kampung Lipat Yogyakarta. Jadi CV Kampung Lipat Yogyakarta ini juga sudah bekerja sama cukup lama dengan SMK Negeri 7 Purworejo. Sudah menerima siswa-siswi PKL dari SMK Negeri 7 Purworejo. CV Kampung Lipat Yogyakarta berada di daerah Bantul, Yogyakarta.
Dan ini adalah monitoring PKL di anak perusahaan PT Sritek, yaitu di Surya Mentari di daerah Sukoharjo juga. Dan ini ketemu dengan HRD Sritek dan juga operator senior di PT Sritek Sukoharjo. Dan inilah anak-anak jurusan listrik yang PKL di PT Sritek Sukoharjo biasanya kita antar, kemudian kita pasrahkan kepada HRD PT Sritek untuk membimbing anak-anak dalam melaksanakan PKL di PT Sritek Sukoharjo. Dan juga pada saat anak-anak melaksanakan PKL, anak-anak ditempatkan di MES atau Rusunawa milik Pemkab Kabupaten Sukoharjo yang sudah bekerjasama dengan PT Sritek, dan anak-anak hanya membayar satu bulannya Rp175.000. Itu sudah free listrik, free air, dan juga free air minum galon. Terima kasih anak-anak.